Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Arabian dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di Ikaba Talks, program nomor 1 di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Kami punya slogan teman-teman sekalian, yaitu getting to know Arabics from the experts. Dan hari ini bersama saya Said Muhammad Hasan, yaitu saya merupakan seorang mahasiswa dari program studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang saat ini berada di semester 6. Juga saya akan menemani teman-teman semua atau Arabian semua dalam podcast hari ini, yaitu podcast yang berkenaan dengan berkenalan dengan Kaprodi daripada program studi Arab Universitas Indonesia. Dan hari ini sudah bersama saya Ustadz Bastian Zulieno, MA PhD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Bastian ini, atau biasa kita di sastra Arab memanggil dosen itu bukan dengan Pak atau Ibu ya, tapi kita lebih kerap menggunakan Ustadz atau Ustazah gitu ya. Jadi Ustadz Bastian, mohon izin untuk bisa diwawancarai dan ngobrol bersama dengan teman-teman dari Ikaba Talks untuk berbicara tentang berbagai macam topik terkait dengan sastra Arab dan juga berkenalan lebih langsung terkait dengan latar belakang daripada Ustadz Bastian. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada teman-teman Ustadz Bastian, background daripada Ustadz Bastian sendiri dari segi pendidikan mungkin ya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Said. Juga terima kasih kepada semua penyelenggara dari teman-teman Ikaba dalam acara Ikaba Talks. Perkenalkan, nama saya Bastian Zulieno. Latar belakang pendidikan saya ini dari tamat sekolah dasar tahun 93 langsung masuk pesantren ya. Jadi SMP dan SMA saya lewatkan di pesantren modern Gontor Ponorogo. Jadi kurang lebih 6 tahun plus tahun mengabdi saya di pesantren. Jadi latar belakang saya jelas ya, kalau saya ini santri. Jadi, yes. Mau kemanapun kita tidak bisa menyembunyikan latar belakang kita, apalagi pernah belajar di pesantren. Jadi memang dan sekaligus bangga sebagai alumni pesantren. Setelah itu saya melanjutkan ya, seperti banyak atau kebanyakan dari alumni pesantren, biasanya kalau melanjutkan kuliah itu kalau ke luar negeri pilihannya ya teman-teman di Gontor saat itu kebanyakan misalnya kalau tidak ke Al-Azhar Kairo ya, atau ke Madinah atau Arab Saudi. Di samping tentu negara-negara Timur Tengah lainnya. Jadi alurnya akan seperti itu kalau alumni pesantren itu biasanya kalau ke luar negeri ya ke Timur Tengah. Pasti betul. Kalau ke dalam negeri ya melanjutkan kuliah itu biasanya juga atau kebanyakan yang terkait dengan ilmu-ilmu yang pernah didapat selama pesantren. Pesantren ini kita ketahui adalah lembaga Islam ya, lembaga pendidikan Islam. Jadi ilmu atau yang diajarkan itu lebih banyak ilmu-ilmu agama. Jadi saya melanjutkan S1 itu di UIN Jakarta yang memang terkait dengan bahasa Arab ya. Setelah selesai S1 tahun 2004, singkat cerita tahun 2005 itu ada kesempatan yang dibuka oleh PBNU saat itu untuk beasiswa ke Timur Tengah. Jadi akhirnya saya mendaftar ya untuk ke Timur Tengah. Kemudian berkas saya itu dibawa untuk jalur ke Maroko, saya ingat tuh. Terus setelah di Maroko lama nunggu, ini belum ada kejelasan.
Nah, terus sama orang di pengurus yang ngurusin beasiswa di PBNU itu membawa berkas saya ke Iran. Ke Iran. Nah, akhirnya saya ikutlah dipanggil untuk seleksi beasiswa S2 ke Iran. 2005, saya ingat itu 2005 akhir, 24 Desember. Karena pas 25 Desember itu kita ada di pesawat waktu itu. Jadi ingat. Jadi memorable. Iya, memorable. Menuju Teheran. Ya, dari 2005 bulan Desember itu karena sudah diterima ya seleksi lolos, diterima di Iran. Waktu itu kita ada berlima dari utusan dari PBNU. Yes. Berangkat ke Iran. Di sana tadinya saya ingin ngambil filsafat. Ya, terus saya pikir karena kita harus belajar bahasa dulu tuh. Belajar bahasa kurang lebih setahun dari nol, belajar bahasa Persia. Itu. Dari nol, karena memang kita di sini nggak pernah tahu bahasa Persia. Dan belum pernah diajarkan waktu S1. Nggak ada sampai yang mau ngajarin bahasa Persia. Ada mengajarkan juga gitu kan. Masa SDM-nya juga masih minim di Indonesia ini. Terus ingin ambil filsafat karena di Iran ya banyak menghasilkan filosof ya dari Persia itu kan banyak ya, kita sebut saja ya. Imam Ghazali, Al-Farabi, Al-Khwarizmi ya, banyaklah dari cendekiawan Persia itu yang filsafat, yang ilmunya itu filsafat. Lalu saya nggak jadi ambil filsafat karena saya pikir filsafat kebetulan tinggalnya juga, maksudnya kuliahnya di Iran, bisa sambil belajar saja. Sambil belajar, akhirnya saya putuskan untuk mengambil S2 di bahasa dan sastra Persia. Kenapa? Karena masih jarang sekali ya orang yang, khususnya orang Indonesia yang mendalami sastra Persia, bahasa apalagi sastra Persia. Kemudian karena sudah dapat beasiswa di Iran dan pusatnya untuk belajar bahasa dan sastra Persia, saya pikir tempatnya di situ. Ya sekalian aja nyebur langsung memang di lumbungnya ya. Ya udah belajarlah S2 sastra Persia. Langsung ambil sastra Persia. Iya, langsung ambil sastra Persia, dan benar dalam belajar sastra Persia itu akhirnya juga kita ketemu tasawuf, filsafat, teologis ya ada semua artinya dalam satu lingkup saja. Satu lingkup itu, karena kajiannya tidak akan jauh dari situ. Selesai 2009 S2, tadi saya akan memutuskan untuk pulang aja, terus tidak usah lanjutkan S3, tapi dari guru-guru, teman-teman bilang lanjutkan aja, sekalian lanjutkan terus ke S3, karena nanti kalau udah pulang mau balik lagi susah. Maksudnya akan dari nol lagi tuh prosesnya gitu. Nah, ketika selesai S2 ya udah, mungkin pertimbangannya itu juga, akhirnya saya langsung ambil S3 dengan bidang yang sama. Akhirnya selesai S3 itu di tahun 2012 September, dengan disertasinya itu membandingkan tentang dua buku. Yang pertama itu buku yang ditulis di Aceh di tahun 1603, judulnya Tajus Salatin. Mahkota para sultan. The Crown of Kings, mahkota raja-raja.
Itu judulnya bahasa Arab, tapi Yes. tapi semuanya itu berbahasa Melayu dengan aksara Berbahasa Melayu. Jawi. Aksara Jawi itu berarti aksara Arab. Arab. Aksara Arab tapi bahasanya Melayu. Iya. Nah, ditulis di Aceh. Itu kan karya intelektual Nusantara ya, 1603. Terus saya bandingkan dengan karya yang mirip tapi lebih dulu, kurang lebih 5 abad lebih dulu ditulis di Persia, yang menulisnya itu Nizamul Mulk. Nizamul Mulk mungkin teman-teman pernah mendengar Madrasah Nizamiyah, ya, bukan yang di Depok. Bukan. Oh, saya kira di Depok. Ya, Madrasah Nizamiyah itu yang lulusannya itu antara lain ada Imam Ghazali, Farudin Attor. Itu madrasah yang ada di Baghdad. Kenapa namanya Nizamiyah? Karena pendirinya namanya Nizamul Mulk. Nah, Nizamul Mulk ini punya karya judulnya Siasat Nameh. Siasat Nameh. Siasat Nameh ini dalam bahasa Persia, ya. Artinya kurang lebih risalah politik. Nah, 2 buku ini ya, walaupun bertaut sangat panjang jaraknya, tapi ada kemiripan. Yang di sini ditulis oleh seorang intelektual Nusantara namanya Bukhari Al-Jauhari. Yang di sana Nizamul Mulk. Nah, antara buku Siasat Nameh yang ditulis oleh Nizamul Mulk dengan Tajus Salatin yang ditulis oleh Bukhari Al-Jauhari, garis besarnya itu sama-sama bahwa seorang pemimpin itu harus mengedepankan prinsip keadilan. Ya. Jadi lebih umumnya kedua buku ini bercerita tentang ketatanegaraan, prinsip-prinsip ketatanegaraan. Di dalam sastra Melayu, Tajus Salatin ini adalah karya yang bisa disebut sebagai karya pertama dan terlengkap dari sisi konten juga dari sisi bahasanya, ya, dalam dalam sastra Melayu. Tajus Salatin ini adalah yang paling lengkap berbicara tentang ketatanegaraan. Ya, ketatanegaraan. Prinsip-prinsip ketatanegaraan. Bagaimana seorang raja itu mengatur kerajaannya dengan mengedepankan prinsip keadilan di tengah-tengah rakyat yang yang secara etnis itu heterogen, ya, banyak etnis, agama, ras. Nah, sama halnya juga di Siasat Nameh ini juga seperti itu kira-kira, kurang lebih. Jadi bagaimana seorang raja menghadapi atau hidup atau mengatur di tengah-tengah rakyat yang heterogen. Nah, singkat ceritanya lagi, tadi udah singkat lagi tuh ya. Singkat ceritanya lagi 2000 tadinya ada yang menarik dari proses selama menulis disertasi ini. Tadinya saya hanya ingin membandingkan saja sebuah komparasi antara kitab A dan kitab B gitu kan. Kemudian si supervisor saya ini bilang, kalau kamu tidak terjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Persia, kita nggak tahu isinya apa nih. Kalau kamu cuma ambil comot sini ke sini. Jadi tambahkan judulnya, tidak membandingkan saja, tapi terjemahan dan perbandingan. Akhirnya saya harus menerjemahkan kitab Tajus Salatin bahasa Melayu di tahun 1600. Ya. Berapa lembar? Bahasa klasik 240-an. Menerjemahkan kitab Tajus Salatin berbahasa Melayu klasik ke dalam bahasa Persia.
yang kalau kita baca sekali saja belum tentu kita paham. Betul, ya. betul. Karena walaupun betul bahasa kita, tapi itu bahasa yang sudah Lampau. 5 abad yang Lima lalu. abad yang Ya. lalu. Nah, kurang lebih 1,5 tahun saya hanya untuk menerjemahkan itu aja. Setiap hari saya Luar ke biasa. perpustakaan sampai yang jaga perpus itu nanya, dia mungkin penasaran ini ngapain tiap hari dari pagi sampai sore. Wow. Jadi satu hari itu paling banyak bisa menerjemahkan 2 lembar. Jadi kurang lebih 1,5 tahun saya menerjemahkan. Nah, tapi alhamdulillah setelah itu selesai, bagi saya sendiri akhirnya tidak ada yang sesulit itu ya, ketika saya menerjemahkan. Jadi bagi saya untuk yang tersulit sudah lewat. Iya, Ya. sudah. Nah, yang sekarang ini kalaupun saya nerjemahkan itu Ya, udahlah. tidak terlalu sulit karena bagian tersulit dalam penerjemahan itu kira-kira sudah saya lewatkan. Nah, beban terbesarnya udah diambil duluan nih. Jadi sekarang kalau nerjemahin Nah, merem melek juga jadilah. Ya, Jadi. ya karena kalau yang dulu itu ya bisa kita baca 5 sampai 10 kali baru paham itu ya. Karena bahasanya. Nah, selesai 2012 bulan September saya sidang promosi. Nah, disitulah saya menjadi orang Indonesia satu-satunya bergelar Doktor Sastra Persia dari Tehran University. Lalu. Luar biasa sekali. Dan sampai hari ini belum ada yang nemenin saya nih. Masih satu-satunya. Cuma satu-satunya. Wow. Cuma satu-satunya. Jadi ya yang dianggap punya otoritas untuk berbicara sastra Persia, sejarah Sampai saat maupun ya menjadi rujukan juga kadang-kadang teman dari mana-mana suka nanya. Terakhir minggu lalu itu dari McGill University, McGill University. ya di Kanada. Dia sedang meneliti naskah berbahasa Persia yang ada di dunia Melayu. Ya. Dia udah mau datang ke sini, dia pikir di Wow. kampus kita ada naskah seperti itu. Ya. Intinya dia mau neliti ke Indonesia dan ya mungkin yang menyampaikan ke dia, ini ada nih satu orang yang bergelut bidang ini. Ya, akhirnya untuk Indonesia ya dengan gelar Doktor Sastra Persia masih jadi rujukan orang-orang di Indonesia maupun di luar negeri. Luar biasa. Ya, alhamdulillah berkahnya belajar sesuatu yang minim peminat, Ya. ya, yang tidak populer. Tidak populer. Ya. Ternyata ada berkahnya. Ada itu berkah yang di balik itu iya. semua. Jadi tidak semua sesuatu yang populer, kemudian marketable, kemudian sesuai dengan arus global, Yes. itulah yang akan menjanjikan kita sukses. Ya. Belum tentu, maksudnya tidak bisa ukurannya itu juga. Yeah. Gitu. Ya, karena saya belajar yang bagi orang Indonesia sendiri mungkin masih agak sedikit tidak familiar dengan sastra Persia itu. Kenal Jalaluddin Rumi, kenal puisi-puisinya, tapi tidak pernah tahu, bahkan sedikit yang tahu kalau Jalaluddin Rumi itu seluruh karyanya dia tulis dalam bahasa Persia. Ya, yang sampai ke kita itu kan terjemahan dari bahasa Inggris. Ya. Tapi kita jadi penasaran nih, Ustadz, karena Ustadz pernah bertahun-tahun belajar di Iran gitu ya. Apa sih, Ustadz, ada nggak sih bedanya antara mahasiswa, terutama kita di sekitar sini karena kami berasal dari UI ya teman-teman Arabian semua. Ada nggak sih perbedaan yang mendasar antara mahasiswa atau juga siswa yang belajar di Iran, baik dari lingkup nasional Iran sendiri maupun internasionalnya gitu ya, dengan mahasiswa yang ada di Indonesia, Ustadz? Dan apa sih yang paling mencolok gitu, Ustadz? Iya, yang paling mencolok ya pertama kali saya karena saya kan pernah belajar atau pernah kuliah di Indonesia Ya. ya.
Jadi kita bisa membandingkan langsung kondisi akademis atau nuansa perkuliahan di dalam negeri dengan di luar negeri. Sebenarnya secara sistem mirip-mirip ya, karena di sana juga sistem pakai sistem SKS. Ya. Tapi memang tradisi yang kita kenal dulu Persia itu waktu zaman Abbasiyah ya, pernah masa keemasan Islam, kemudian ulama cendekiawan Persia itu banyak mewarnai dengan karya-karyanya. Nah, saya melihat tradisi itu masih dijaga, ya. Jadi tidak putus, tidak ada, tradisinya masih dijaga. Jadi, nah disitulah saya melihat mungkin ini keunggulannya gitu ya, atau mungkin perbedaannya. Ya, karena tradisi yang dijaga tadi, tradisi intelektual yang masih dijaga sampai saat tradisi intelektual yang dijaga dan dilestarikan. Jadi karya-karya klasik itu masih dibahas sampai hari ini. Karya Imam Ghazali itu sampai hari ini masih menjadi termasuk karya-karya sastra, ya, filsafat, ya, itu masih menjadi tema favorit untuk diskusi. Ya. Kemudian yang mencolok juga waktu saya pertama masuk ke perpustakaan itu ya, perpustakaan di Universitas Tehran itu, kondisinya banyak orang tapi nggak ada suara. Itu yang banyak orang tapi nggak ada suara. Berarti mereka khidmat gitu, dalam baju khusyuk. Kayak udah sholat aja. Atau tidur kan. Ada dua kemungkinan. Karena di beberapa perpustakaan juga di Indonesia sepi juga suasananya. Tapi ada suara gitu. Ya, karena ya ada lah orang ngobrol itu kalau di sini itu kan, atau pas di sana saya lihat nih, ini kok hampir nggak ada orang yang bisik-bisik pun. Tapi bukan itu menjadi sebuah indikasi kalau perpustakaannya lebih, atau paling tidak ketika mereka serius itu kelihatan ya, kelihatan gitu. Nah itu mungkin yang menjadi. Selebihnya saya kira sama saja, mirip saja ya. Mirip berarti dengan kuliah di Indonesia. Apalagi sistemnya juga sama ya. Sistemnya mirip banget ya. Iya, pakai SKS juga. Cuman di sana masih semarak lah diskusi-diskusi itu masih. Nah, kalau kegiatan di luar daripada kegiatan akademis gitu, misalkan kalau di sini mungkin banyak teman-teman yang akhirnya berorganisasi di luar daripada kegiatan mereka sehari-hari belajar di kampus gitu ya. Apakah punya cara yang sama di Iran? Sama ya. Sama persis. Karena biasanya juga yang sibuk dengan organisasi itu di jenjang S1 ya. Ya organisasi internasional misalnya. Kampus mahasiswa asing gitu kan. Ini kumpulan mahasiswa asing karena kelas saya itu memang khusus orang-orang asing yang belajar sastra Persia. Dan kebetulan mereka kebanyakan S1-nya juga udah ambil sastra Persia atau Iranologi. Ya, Iran Studies, kajian Iran lah. Iranologi. Nah, lanjut S2 sastra Persia dan S3 sastra Persia di Iran. Nah, kebetulan kita sampai hari ini, bahkan bukan hanya di Indonesia, se-Asia Tenggara ini belum ada program studi sastra Persia. Ini mungkin sambil ngobrolnya biar tambah enak nih, kita butuh konsumsi nih kayaknya, biar gimana pun makin kenyang. Nah, ini udah disiapin sama teman-teman di belakang layar untuk wejangan lah walaupun sedikit tapi alhamdulillah insyaallah bisa sambil diminum aja biar lebih terima kasih. Nah, tadi kan kita udah tahu juga tuh terkait dengan terima kasih Kak Ilwada ya, itu yang tadi masuk dan menyajikan seserahan gitu bagaimana kehidupan di sana itu, masyarakat di sana itu memandang orang Indonesia di Iran waktu itu? Jujur ya, di sana itu mereka lebih kenal dengan Malaysia dibanding
Iya. Indonesia. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang anak muda Iran yang melanjutkan kuliahnya di Malaysia. Ah, oke. Ya. Oke. Nah, Malaysia sendiri akhirnya bukan hanya menjadi tujuan edukasi atau melanjutkan pendidikan bagi orang Iran, tapi hampir Timur Tengah itu Ya. untuk belajar, ya, untuk Asia Tenggara itu pilihannya pasti Malaysia. Oke. Jadi banyak sekali, ada ribuan mungkin ya, mahasiswa dari negara-negara Timur Tengah yang belajar di Malaysia. Jadi informasi atau fakta kekiniannya itu lebih mereka kenal Malaysia daripada Indonesia. ya. Walaupun secara historis, Yes. ya, itu kita sudah menjalin komunikasi dan persinggungan antara Nusantara dan Persia itu sebelum Islam masuk. Ya. Sebelum Islam masuk di sini, juga sebelum Islam masuk ke Persia. Ya. Jadi di tahun 500-an itu sudah ada persinggungan, ya, tentunya lewat pedagang, ya. Ya, karena banyak naskah-naskah yang berbicara tentang orang-orang pelayar pedagang Timur Tengah itu, terutama Persia, yang datang ke Nusantara. Bahkan terakhir di Indonesia itu ada namanya situs Bongal. Situs Bongal itu di Sibolga, Sumatera Utara. Itu ditemukan koin datingnya itu, tarikhnya itu diperkirakan zaman dinasti Sasanid. Sasanid itu Sasanid Empire. Ya, Sasania gitu. Sasanid itu dinasti terakhir sebelum Persia ditaklukkan oleh Islam. Wow. Jadi yang di sono belum Islam, di sini juga belum Islam, kan tahun itu belum Islam. Sudah melakukan perdagangan. Nah, secara historis kita punya kedekatan hubungan. Ya, secara historis. Tapi ya kalau konteksnya hari ini kita tidak terlalu dikenal. Tidak terlalu dikenal di sana, ya. Saya kira mungkin di banyak negara Timur Tengah juga, mungkinnya Malaysia. Ya, Indonesia. Oke. Jadi walaupun kita punya sejarah yang panjang, terutama dari jalur dagang gitu, saudara. Karena tadi ditemukan koin gitu kan dari berbahasa Persia tadi, saudara. Koinnya. Aksaranya aksara Pahlavi. Pahlavi itu dari Sassanid Empire tadi. Aksara kuno Persia. Aksara kunonya Persia ditemukan. Mungkin mereka lebih kenal kita dengan sebutan Nusantara kali waktu itu. Dulu namanya kalau di naskah itu kita namanya negeri Zabaj. Negeri Zabaj. Zabaj itu di naskah-naskah kuno itu diidentifikasi sebagai Kepulauan Nusantara. Kepulauan Nusantara. Oke. Baru nanti namanya ada Suwarna Dwipa. Oke. Terus belum muncul tuh Jawa, belum muncul Sumatera, belum muncul nama kata itu, belum muncul di naskah kuno itu. Jadi negeri Zabaj namanya. Ya, tapi kalau kita berbicara nih, Seth, dari masa lalu tadi, sekarang kita fokus ke masa kini, Seth. Bagaimana kita tahu bahwasanya saat ini umat Muslim terbagi menjadi dua ideologi besar, Seth. Ya biasa kita sebut dengan Sunni dan Syiah gitu. Dan mungkin dengan pengetahuan masyarakat umum saat ini, kita semua mengetahui bahwasanya Iran merupakan negara yang diidentifikasi dengan penganut ideologi Syiah yang cukup masif di sana, Zat. Nah, bagaimana, Zat, Syiah di Iran dengan pandangan terhadap Indonesia gitu? Di sana lebih melihat Indonesia sebagai negara Muslim. Yes. Negara Muslim dan pastinya Sunni. Mereka juga sadar mayoritas Syiah itu cuma di sini, mereka sadar betul Iran aja. Iran. Artinya di luar Iran itu kalau negara Muslim pasti Sunni. Oke. Dari Indonesia itu ya negara dengan populasi Muslim terbesar dunia dan pasti Sunni. Tahu lah mereka. Tidak. Paham lah. Tapi kalau kita kembali ke sejarah lagi, dalam sejarah Persia misalnya. Sejarah Persia itu
artinya Syiah, ideologi Syiah ini tidak lahir dan berkembang di Persia. Tidak lahir dan berkembang di Persia. Iya. Oke. Persia itu mulai bertransformasi menjadi Syiah itu di tahun 1501 di dinasti Safawid. Dinasti Safawid ya, tentu kita kenal. Dinasti Safawid itulah yang mengubah ya Persia secara mazhab dan resmi mazhab kerajaan itu di zaman periode Safawid. Safawid tadi. Sebelum Safawid menaklukkan Persia, Persia itu menjadi pusat ortodoksi Sunni. Ortodoksi Sunni. Oke. Ulama-ulama Sunni, ahli hadis Sunni itu. Ahli sejarah itu banyak orang-orang Persia. Oke. Kenapa? Ya karena memang mazhabnya Sunni di situ. Belum ada Syiah. Ya. Nah, setelah 1501 barulah Iran itu, Persia itu berubah menjadi bermazhab Syiah. Dan itu diumumkan. Dan 1501 itu menjadi tonggak awal negara berdasarkan agama. Karena sebelumnya tidak berdasarkan agama. Jadi begitu Safawid masuk, diumumkan negara berdasarkan agama dan mazhab resmi adalah mazhab Syiah Isna Asyariyah. Syiah Isna Asyariyah. Iya, itu. Artinya dengan latar belakang sejarah yang seperti itu, orang-orang Iran sendiri saat ini tahu dulu kita juga Sunni kan. Iya. Oh, mereka sadar sejarah ini dalam umum. Dan mereka tetap mengkaji itu ya. Sama halnya kalau kita belajar sejarah Indonesia, kita jadi tahu tuh kita dijajah ini gini. Iya. Itu kan belajar sejarah. Sejarah mereka gitu, sejarah Iran. Dan dia tahu sebelum ini. Dan mereka sadar Imam Ghazali itu Sunni, sadar ilmuwan-ilmuwan dulu itu adalah orang-orang Sunni yang memang orang-orang Persia. Jadi lebih rasanya dia mencintainya karena kepersiaannya itu di atas segalanya. Nasionalisme mereka, kepersiaannya. Jadi terus kalau ya itu akhirnya kan dinamika ya, karena politik, terus geopolitik, belum lagi pengaruh dari luar, akhirnya kondisinya kita lihat hari ini ada benturan-benturan antar mazhab ya. Karena memang ya masing-masing mazhab itu juga ada kelompok yang ekstrim. Di Syiah juga ada yang ekstrim, Sunni juga ada yang ekstrim. Gitu ya. Nah, yang ekstrim inilah yang kadang membuat konflik. Gitu ya. Tapi pada dasarnya kan, apalagi sekarang kita tuh ada istilah Islam wasatiyah ya. Itu kan belum lama kemarin Wakil Menteri Agama Arab Saudi kuliah umum di Universitas Indonesia UI tentang Islam wasatiyah, moderasi beragama. Yang intinya itu tengah-tengah ya. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jadi tengah-tengah. Tetap di tengah. Umaton wasaton. Nah, jadi saya sendiri ketika di sana, mereka sudah tahu ini Indonesia pasti Sunni. Ya. Dan saya tinggal juga di ibu kota, Tehran, ya, yang secara sosiologis masyarakatnya itu masyarakat pemikirannya perkotaan ya, tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang jadi saya bertemu dengan teman-teman Sunni dari Iran sendiri, karena di Iran sendiri itu ada 12%, kurang lebih ya, sekarang nggak tahu, kurang lebih dulu itu ada 12% dari seluruh penduduk Iran itu bermazhab Sunni. Sunninya Sunni
ada kalau ada Hanafi, ada Syafi'i. Yes. Nah, sama halnya ketika Syiah belum masuk ke Persia, mayoritas dua mazhab besar di Persia itu Syafi'i. Oke. Ya, Syafi'i dan Hanafi. Syafi'i yang paling besar. Seperti di Indonesia. Iya. Oke. Setelah tadi kita tahu Ustadz terkait dengan latar belakang Ustadz, pendidikan dan lain sebagainya gitu ya. Terkait juga sedikit cerita tadi tentang pengalaman Ustadz belajar di negeri Sepang, yaitu di Iran. Kemudian juga dengan background Ustadz yang merupakan satu-satunya pakar sastra Persia saat ini di Indonesia, kenapa Ustadz memilih untuk mengajar di sastra Arab UI? Nah, ini menjadi sebuah persoalan, jadi sebuah pertanyaan. Bagaimana? Pertanyaan yang super. Ya. Saya mengambil sastra Persia S2 dan S3 karena menurut saya pribadi, ya, saya kayaknya udah selesai dengan bahasa Arab nih. Wah, udah nggak main. Udah. Maksudnya next level. 6 tahun belajar pesantren itu hampir semua kitab-kitab ini berbahasa Arab. Yes. Terus S1 juga bahasa Arab. Bahasa Arab. Gitu ya. Paling tidak kuncinya sudah saya dapatkan. Lah. Nah, lalu saya melanjutkan yang sedikit beda. Ya. Sedikit beda ya karena hurufnya sama-sama hijaiyah kan ya. Sama persis. Saya bahasanya beda. Yes. Nah, bahasa yang beda. Nah, itu juga bagian dari bahasa Islam. Ya, yang besar. Maksudnya bahasa Islam itu Arab, Persia, ya, Turki, Melayu, ya, Urdu. Nah, ketika saya bergabung di UI, saya mendengar waktu itu kalau di sini tuh pernah ada mata kuliah pilihan bahasa Persia. Ya. Karena sebelumnya pernah ada yang mengajar, almarhum Dr. Zafar Iqbal, itu orang Pakistan. Orang Pakistan. Saya belum pernah ketemu dengan, tapi sering mendengar namanya ya. Ketika saya pulang ke Indonesia, belum lama beliau meninggal. Nah, terputuslah mata kuliah itu. Nah, cerita mata kuliahnya ada di Prodi Arab, dan sastra atau bahasa Arab juga saya sudah pelajari. Ya, saya masuknya lewat pintu sastra Arab. Lewat pintu sastra Arab, akhirnya sastra Arab pun saya bisa berkhidmah dengan bahasa ini. Ya, selain bahasa Persia yang ya sekunder lah deh. Tetap karena dua bahasa ini sangat dekat. Ya. Dalam kajian sastra banding itu sastra Arab dan Persia itu selalu menjadi objek kajian. Kalau kita the literature of comparative, kan ada disiplin ilmu namanya sastra banding. Nah, untuk Arab dan Persia ini jadi objek yang sangat sering dikaji. Jadi masuklah di sastra Arab, alhamdulillah ya, tentu melalui tes segala macam diterima dan mulai masuk ke sastra Arab, bergabung di UI itu tahun 2014. Sebelum ke Depok ya, karena sebelum di Depok saya juga ngajar S2 di SKSG. Di SKSG ya, di Jakarta. Ya, 2012 saya selesai, 2013 saya udah ngajar di SKSG, ngajar S2, ya, kajian Timur Tengah. Kemudian untuk home base tetapnya saya milih di sini dengan pintu sastra Arab. Gitu kan. Ya, artinya dengan dua kemampuan bahasa yang sudah saya pelajari, saya bisa aktualisasikan di UI, ya, yang belum tentu di tempat lain ada. Betul. Di mana misal di Jakarta atau di Jawa Barat aja cari yang lebih lengkap, universitas yang ada mata kuliah pilihan Persia. Hanya di UI. Hanya di UI. Tepuk tangan lu. Luar biasa. Nah, berarti kan saya berkah lagi ya. Bisa mengabdikan mempraktikkan ilmu dua bahasa dan kebetulan yang dua-duanya saya kuasai di tempat
yang sama, satu Yes, tempat, satu gitu tempat. ya. Betul, betul. Yang di tempat lain kan Arab aja, ya. Persia malah nggak ada. Malah nggak ada. Ya, tapi Iya, di iya, sini iya. sangat. Ya alhamdulillah. Dan ternyata ya berjalan waktu ya sudah saya berarti disinilah tempat saya berkarir. Ya serius lah akhirnya di UI artinya sampai terpilih menjadi kaprodi. Wah, luar biasa, luar biasa. Selama kurang lebih 4 tahun jadi kaprodi. Nice. Ya. Akhirnya dari produk naturalisasi kira-kira saya ini ya. Produk naturalisasi yang Sama tidak terlalu tahu dengan birokrasi administrasi di UI. Ya. Jadi bisa disebut sebagai produk naturalisasi ya, yang tadinya dari outsider Oke. ya, kemudian jadi insider. Akhirnya ya, yang tadinya saya tidak terlalu tahu dengan birokrasi, administrasi, kemudian sistem. Saya pernah kuliah tapi kan tidak pernah di UI gitu kan. Nah, karena jadi kaprodi akhirnya yang paling tahu. Karena jadi kaprodi, berkah jadi kaprodi, akhirnya kita akhirnya yang mungkin yang paling tahu. Paling tahu terkait birokrasi tadi. Birokrasi, administrasi sampai masalah-masalah. Iya. Dinamika yang ada di prodi Arab. Nah, tadi saya sempat menyinggung insider, outsider. Kalau ini dikaitkan dengan kerangka berpikir kita melihat program studi Arab di UI ya, di UI. Bisa kita melihat dari dua sudut pandang ini, ya, dari outsider dan dari insider. Melihat prodi Arab di UI. Yes. Ya. Dari outsider misalnya, melihat prodi Arab, ya, di tengah-tengah prodi yang secara global dan bahkan arus global dan modernitas lebih dekat. Ya, misalnya di lingkungan FIB saja, ada sastra Inggris, sastra Perancis, sastra Jepang, sastra Cina. Yang ini lebih dekat ke arus global dan modernitas. Ini dalam perspektif outsider. Ya, orang luar melihat ini. Lalu ada sastra Arab di tengah-tengah ini tadi, di tengah-tengah prodi. Nah, yang sebut saja misalnya orang luar itu melihat, oh ada ya, akhirnya orang luar itu, oh ada ya sastra Arab di UI gitu. Oh, pada akhirnya mereka ada ya. Itu biasanya yang pertama kali kesannya, misalnya saya memperkenalkan saya dosen sastra Arab UI. Oh ada ya sastra Arab di UI. Yang kedua, peminatnya banyak nggak? Ya. Nah itu kenapa tercipta pola pikir atau pandangan tersebut? Karena tadi ya, kita bahasa Arab misalnya, orang-orang Indonesia ini lebih menilai ini adalah bahasa yang lebih dekat dengan agama. Ya, jadi bisa kita sebut sebagai reduksi, penyempitan makna atau simplifikasi, penyederhanaan atau mistifikasi. Menyuci, membuatnya suci. Karena dekat dengan agama, teologis tadi, dengan agama religius lah. Nah, pola pikir itu ada sampai melekat dari outsider. Artinya yang belajar bahasa Arab atau sastra Arab membawa beban sejarah yang menganggap bahwasanya ini adalah bahasa atau ilmu pengetahuan atau bahasa yang dekat atau dia nempel terus dengan agama. Nah, karena penilaian yang tadi ya bisa menyempitkan makna, ya, kemudian padahal kan tidak juga. Ya, artinya kalau kita melihat
lensa secara dengan kacamata objektif, bahasa Arab ini adalah bahasa peradaban. Ya. Ya. Dia tidak terikat dengan agama saja, dengan hal-hal yang dengan kajian agama saja. Dia filsafat, kedokteran, astronomi, ya, itu banyak ilmuwan-ilmuwan dulu yang menggunakan bahasa Arab untuk menyampaikan karyanya dalam bidang non religi tadi. Nah, artinya ini sebuah bahasa peradaban. Ya, dia tidak hanya terkait dengan isu-isu agama atau kajian agama, tapi dia lebih luas kepada kajian yang universal, bahkan karena bahasa peradaban tadi, bukan bahasa ilmu pengetahuan. Nah, di Indonesia ya masih ada anggapan ya belajar bahasa Arab itu seolah mundur lagi ke belakang, dan selalu hanya terkait dengan isu-isu agama. Hanya yang hubungannya dengan ritual saja, ya itu juga masih apa ya, masih menjadi pandangan banyak orang-orang di Indonesia. Apalagi di Indonesia dari dulu yang belajar bahasa Arab itu hanya di lembaga-lembaga keagamaan, pesantren. Kalau kampus pun akhirnya IAIN. UIN. Nah, makanya ada pertanyaan dengan ekspresi yang takjub, oh di UI ada sastra Arab. Padahal dari 1960 sudah eksis. Sudah ada sastra Arab di Prodi UI. Karena itu tadi, karena perspektif outsider yang melihat bahasa Arab, terutama outsider orang-orang Indonesia, kebanyakan orang-orang Indonesia melihat bahasa Arab itu sebatas sebagai bahasa ritual yang hubungannya dengan religius. Padahal dia sangat terhubung dengan non religius. Ya, dia bahasa peradaban. Ya, kita tahu misalnya Ibnu Sina menulis Al-Qanun Fit-Tib, ya. Al-Qanun Fit-Tib itu Canon of Medicine itu dalam bahasa Arab. Kita kenal juga Al-Khwarizmi, ya. Kitabul Mukhtasar fil hisabil jabri wal muqabalah. Akhirnya aljabar tadi jadi algebra. Ya, jadi algoritma. Ya, itu non religius. Ya, ilmu pengetahuan murni, sains. Kemudian Kitabul Manazir. Siapa kitab optik itu? Jabir bin Hayyan. Kitab optik ya antara Jabir bin Hayyan itu dalam bahasa itu. Nah, jadi di Indonesia dengan perpandangan seperti itu, ya pertama lembaga-lembaga yang belajar bahasa Arab hanya tadi saya sebutkan kan, pesantren, kemudian universitas juga yang ada label Islamnya, ya, akhirnya adalah kesan mistifikasi tadi. Jadi membuatnya menjadi suci karena hanya terhubung dengan ritual-ritual keagamaan. Padahal kan tidak ya. Nah, tapi itu kan pandangan outsider. Ya. Nah, pandangan outsider itu akhirnya mengaburkan bidang kajian sastra, linguistik, sejarah, filsafat yang diajarkan di sini. Ya kan? Yang diajarkan di Prodi Arab Universitas Indonesia. Ya, karena tadi itu ada yang melihatnya seperti itu. Tadi kan outsider melihat seperti itu, akhirnya Prodi Arab itu dia bisa jadi dua, tuh bisa jadi permata yang tersembunyi, bisa juga permata yang bersinar. Ya, tersembunyi dia sudah bersinar, cuma masih sembunyi, nggak kelihatan sinar. Kalau sudah bersinar berarti sudah kelihatan. Karena dia justru bisa menjadi menyembatani antara tradisi dan modernitas. Ya. Bahasa Arab sebagai bahasa peradaban dengan ilmu pengetahuan yang sudah banyak ditulis dalam bahasa Arab. Konteks kekinian, konteks modernitas juga akhirnya ada kan. Dan itu justru bisa menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. Nah,
eh, ini pandangan outsider ini akan terus ya. Kalau misalnya yang di dalam juga, sekarang kita dari perspektif insider, ya di dalam kita nih, dalam sistem nih, termasuk dosen, mahasiswa. Ya. Di dalam insider itu sendiri nanti ada juga bagian sedikit outsider tuh, artinya di luar Prodi Arab yang ada di UI, ada di UI tapi di luar Prodi Arab. Itu kan dia juga bagian dari outsider. Nah sekarang kita fokus ke insider yang kita sendiri nih. Di dalam nih. Di dalam. Nah, cara pandang dalam. Berarti kita ya stereotip yang selama ini terbentuk ya tentang belajar bahasa Arab yang identik dengan religius. Ya artinya akhirnya ada penyempitan makna tadi. Kita melakukan sosialisasi, salah satunya dengan begitu ya. Yang insider ini tidak bisa mengiyakan juga karena faktanya ya hari ini juga masih banyak pandangan seperti itu. Sampai dengan latar belakang yang tadi saya sampaikan ya kadang tidak salah juga karena itu tadi ya ditambah lagi kajian atau literatur kajian yang atau yang dibaca di Indonesia yang ada hubungannya dengan bahasa Arab itu hampir atau mayoritas itu tentang agama semua. Iya, hampir semua. Bahkan ya kita membaca karya sastra saja ya, membaca karya sastra saja itu hasil terjemahan dari bahasa Inggris. Tidak diterjemahkan dari bahasa Arabnya langsung. Iya. Ya, banyak kalau termasuk filsafat, buku-buku filsafat itu kebanyakan dari bahasa Inggris semua. Iya. Akhirnya ya buku-buku yang ada kaitannya dengan bahasa Arab lebih dominan adalah kajian-kajian keislaman, keagamaan yang ada di Indonesia. Ya, padahal kan saya ulangi lagi banyak karya-karya non religius. Nah, ini pandangan outsider ini juga penilaian terhadap apa yang dia lihat. Ya. Akhirnya penilaian outsider ini juga masuklah ke kita, maksudnya di insider ini melihat orang yang masuk atau mahasiswa yang masuk sastra Arab adalah orang-orang yang hanya ingin mengkaji agama. Muncullah akhirnya adalah siswa-siswa yang santri. Banyakkan santri, ya, atau alumni pesantren, atau yang konservatif. Ya. Padahal kita lihat latar belakang mahasiswa prodi Arab ini bermacam-macam, ya. Ada yang juara skating tingkat internasional, luar biasa. Ada yang mendapat penghargaan karena berhasil siapa Tommy kemarin itu dia di Microsoft itu, ya. Artinya bukan stigma akhirnya pandangan dari outsider tadi yang cenderung mahasiswa yang belajar bahasa Arab akhirnya adalah siswa-siswa yang konservatif pemikirannya kan hanya untuk belajar agama saja. Nah, itu jadi tantangan sebenarnya buat kita, ya. Nah, sekarang insider nih, kita yang ada insider. Ya, insider inilah kita yang sebenarnya yang menjawab pandangan outsider itu. Outsider tidak salah karena memang yang dia temukan faktanya seperti itu. Ya. Yang dia lihat apa yang dia rasakan itu. Nah, sementara kita yang di dalam kita tahu, betul, kita belajar sastra, kita belajar linguistik, belajar sastra kan? Belajar dong. Belajar linguistik. Pastinya. Belajar korespondensi. Belajar filsafat, sejarah juga, ya. Islamologi, bahkan yang ada kajian Islam terkait secara langsung itu hanya persentasinya tidak banyak, ya, lebih banyak ininya. Lagi-lagi bahasa Arab ini adalah bahasa yang ilmu pengetahuan sudah lama secara historis dia menjadi rujukan dunia. Ya, kita kenal atau bahkan kita dengar dulu seorang Ibnu Rushd ya menulis karya judulnya Tahafut, kerancuan dalam kerancuan.
untuk membalas karyanya Imam Ghazali Tahafutul Falasifah, ya, kerancuan dalam filsafat. Ini konflik intelektual antara dua ilmuwan besar Islam ini, yang dua-duanya menulis dalam bahasa Arab, menjadi spektrum sendiri bagi dunia ya, ketika berpikir. Ya, tuh jadi modal ya. Tapi ya tadi akhirnya di Indonesia karena ya ada penilaian outsiders yang seperti itu, sementara kita yang di dalam kita tidak seperti ini, jadi akhirnya jadi tantangan untuk menghilangkan atau karena itu akan mengaburkan pandangan yang aslinya. Iya, karena itu akan mengaburkan pandangan outsider tadi yang hanya yang belajar bahasa Arab itu adalah yang hanya ingin belajar agama. Akhirnya mahasiswanya banyak yang pikirannya konservatif, ya. Padahal kan kita yang di dalam bisa menjawab itu. Betul. Bahkan alumninya, ya, alumninya di mana-mana. Maksudnya bahkan yang menonjol itu tidak, walaupun ada beberapa menjadi tokoh agama, tapi bukan di sektor itu yang paling menonjol. Ya, ada memang kita kan melakukan tracing alumni ya. Ada memang yang menjadi tokoh agama, artinya penceramah. Banyak karena dengan modal bahasa Arab tadi. Karena untuk menjadi seorang penceramah harus menguasai bahasa Arab. Ya, tapi kan tidak di situ yang menonjolnya. Ya. Nah, kemudian peminatnya ya, walaupun kita bukan yang teratas ya di antara prodi-prodi lain ya, tapi kita juga bukan yang terbawah, bukan yang sepi peminat. Ya. Betul. Saya lihat data itu di 3 tahun terakhir ini, setelah sastra Inggris, perpustakaan, Korea, Jepang, Korea, Mandarin, kita kelima ya, dari prodi yang ada di FIB ini. Kalau di kita rata-rata itu yang mendaftar rata-rata di 3 tahun terakhir ini ada 1.150. Kuotanya itu ada 71-72 itu. Tidak nambah itu, segitu aja. Artinya dari 1.150 merebutkan kursi 71 ya. Kira-kira ada kurang lebih ketetatannya itu 5,8 sampai 6%. Wah, masing-masing setiap 18 orang itu bisa dipastikan yang lulus cuma 1. Tepuk tangan lu bagi yang lulus. Ya, makanya saya juga selalu bilang di kelas kalian itu tidak bisa tergantikan. Tidak bisa tergantikan dengan yang lain. Ya, makanya di UI itu saya juga salut dengan sistemnya, tidak ada cadangan. Tidak ada cadangan. Kalau misalnya dia nggak daftar ulang ya udah, karena dia hanya mewakili nama dia sendiri, tidak mewakili orang, artinya orang lain tidak bisa masuk. Jadi zolim akhirnya kalau kalian di sini kemudian menyia-nyiakan, apalagi sampai terkena evaluasi, ya, karena ada ribuan orang yang juga berdoa dan berupaya untuk masuk ke sastra Arab ini. Dianya berdoa, orang tuanya berdoa, keluarganya berdoa. Karena kalian yang dipilih di sini, ya, mereka tertunda atau tidak berhasil untuk masuk ke UI. Karena masuk UI tidak mudah. Ya, makanya selalu dalam kelas itu saya bilang jangan sia-siakan, ya, karena apalagi sampai terkena evaluasi karena nilai, ya. Karena di belakang kita itu ada ribuan orang yang gagal untuk masuk ke UI ini. Ya, tadi saya fakta secara hitung-hitungannya tadi sudah jelas itu ya. Sedikit ya yang untuk memperebutkan 71 kursi itu ada ribuan, 1.200. Nah, inilah kita akhirnya kembali ke pernyataan di awal saya itu, kita bisa menjadi permata yang tersembunyi atau permata yang bersinar. Ya, kita kembalikan itu tadi ke pandangan outsider, ya. Ya, karena UI dengan prodi-prodi yang lebih mendekat kepada modernitas dan arus globalisasi, ya tiba-tiba nyempil sastra Arab di situ, yang dalam perspektif outsider tadi adalah
misalnya teknik kimia, terus teknik perkapalan, sastra Arab, di mana posisinya? ya, ya, Minor, suara minor. Nah, Siap. padahal kita bisa anggap kita udah selesai dengan ilmu-ilmu seperti itu. Udah nggak main kita. Justru kita ingin belajar bahasa Arab, ya, bisa belajar yang sambil belajar yang tadi. Karena kalau kita sambil bahasa Arab, belajar teknik perkapalan, ya kira-kira kita bisa sambil belajar atau baca-baca. Tapi kan sulit bagi mereka, misalnya teknik perkapalan udah jadi pakar, kemudian mau belajar bahasa Arab, aduh, ya. Yang belajar aja belum tentu bisa. Nah, sekarang Ustaz, mungkin karena waktunya nggak lama lagi Ustaz ya, kita sampai ke pertanyaan terakhir nih Ustaz, atau apa namanya, apa yang harus kita diskusikan terakhir, yaitu berupa pesan-pesan dari Ustadz untuk mahasiswa sastra Arab UI, baik yang aktif maupun yang nanti akan masuk ke dalam program studi sastra Arab UI. Baik berupa mungkin digambarin ada apa aja sih kegiatan di sastra Arab UI, kemudian bagaimana kegiatan baik berakademis di dalam kampus atau di dalam kegiatan berkuliah maupun di luar berkuliah. Kemudian prospek-prospeknya kita seperti apa sih ke depannya sebagai anggota dari sastra Arab UI ini. Ya. Pertanyaan apa tadi? Pesan. Ya, dia tadi sudah sempat saya singgung ya. Sastra Arab dia yang kita sadari adalah bukan hanya sebagai bahasa. Ya. Dia tidak sekedar bahasa, tapi dia alat. Bahasa Arab ini juga sebagai alat untuk belajar peradaban dunia. Ya. Ya. Dan fakta menyebutkan hal tersebut. Karya-karya dunia itu banyak yang ditulis dalam bahasa Arab. Nah, kita ya insider, ya insider yang ada di UI, ya tentu kita harus memanfaatkan, ya tidak sekedarnya, karena juga ada beberapa yang sekedarnya ya masuk kelas pulang nongkrong besok gitu lagi gitu. Jadi perputaran hidupnya itu monoton. Ya. Ya sekelas pulang. Ya nggak apa-apa, tapi kalau serius nggak apa-apa. Iya, masalahnya serius. Nongkrong serius, belajar juga serius. Yes. Gak setengah-setengah. Setengah-setengah. Nongkrongnya banyak, belajarnya. Tapi walau bagaimanapun ya sastra Arab di tengah-tengah prodi UI tetap dia ada di UI. Iya. Ya. Dari tempat lain. Ya. Yang lingkungannya ya bisa membentuk orang itu berpikir global. Ya, perspektif ya, karena pergaulannya sudah pergaulan global. Yes. Bahasa Arab dia bahasa walaupun outsider menyebutkan, tetapi dia ada di UI. Ya. Sastra Arab tapi UI. Ya. Ya. Arab tapi bukan di tempat lain. Yes. Ya. Walaupun nanti secara keilmuan boleh kita adu. Ya. Boleh dibuktikan. Buktinya misalnya ya yang mau masuk diplomat, ya kan? Ada ratusan bahkan ribuan untuk mengisi kuota yang sastra Arab. Ya kan? Itu bukan hanya dari dalam negeri yang ikut bersaing di situ. Ada dari Al-Azhar, ada dari Maroko untuk memperebutkan di kursi diplomat dengan latar belakang sastra Arab. Karena kan ada beberapa formasi itu yang sastra Arab. Nah, terbukti misalnya pernah satu masa itu seberapa tahun yang lalu, dari 3 yang dibutuhkan ada 2 langsung itu prodi Arab sastra Arab UI. Nah, artinya kan boleh dong kita boleh mau dan teman-teman di sini juga, saya melihat mahasiswa saya sendiri senang mengajar. Ya, artinya mengajar sebutlah
mahasiswa pilihan ya. Pilihan maksudnya sudah terseleksi ketat ya. Saya senang mengajar mahasiswa pintar. Ya. Ya. Ya walaupun misalnya dinamikanya ya namanya juga kan masih masing-masing orang gitu. Tapi saya secara keseluruhan saya senang ngajar di sastra Arab itu saya senang. Ya. Ya, karena mengajar anak-anak pintar. Kemudian di luar kegiatan itu, nah yang calon atau orang masih siswa dari luar juga kalau misalnya salah satu sisi plusnya mahasiswa sastra Arab itu, kalian ini kan aktif ya. Saya lihat teman-teman mahasiswa sastra Arab ini sangat aktif ya. Berarti di situ ada secara tidak langsung maupun langsung ada soft skill yang terbentuk. Ya. Ada kemampuan kepemimpinan yang terbentuk. Ya. Skill komunikasi yang terbentuk. Ya. Ya. Itu yang terbentuk non akademik. Ya, maksudnya di luar kelas. Nah, akhirnya begitu selesai ya bisa terasah itu kemampuan non soft skillnya. Gitu. Dan itu juga menjadi keunggulan sastra Arab dibanding prodi-prodi lain di luar prodi Arab di UI. Ya. Dan Ikabat Talks ini yang menjadi salah satu pembuktian untuk menjadikan kita berlian tadi yang bersinar gitu. Agar outsider tadi mengenal lebih dalam terkait apa sih yang ada di dalam program studi sastra Arab UI. Mungkin ada lagi Ustaz yang masih ditambahkan? Terima kasih banyak Ustaz sudah hadir dan berkenan untuk datang di Ikabat Talks kali ini. Kami segenap mahasiswa dan kru yang bertugas dari tim Ikabat Talks mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya. Dan saya Said Muhammad Hasan sebagai host kali ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah.